Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali hari Jumat tanggal 18 September ya 2020. Pagi ini saya ingin kita membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke 9 mulai sampai ayat yang ke-14. Tapi saya ingin saudara sendiri membaca nanti mulai ayat yang pertama ya, satu perikop ini. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya lihat ya, ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang berusaha kembali ya, mengajarkan kembali untuk orang melakukan hukum Taurat. Untuk orang kembali kepada era perjanjian lama. Ya. Orang-orang yang mengingkari bahwa pekerjaan Allah digenapi di dalam Yesus Kristus. Hukum Taurat sudah digenapi di dalam di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah hukum, yaitu hukum kasih karunia yang melandasi semua bentuk pelayanan kita hari-hari ini ya. Tapi kalau ada mereka yang melakukannya, saya tidak mau menjadi hakim untuk mereka, tetapi saya hanya mengingatkan, menyarankan, menghimbau Bapak Ibu Saudara agar kita boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, berpegang teguh kepada iman kita di dalam Yesus Kristus. Saya perhatikan di grup-grup rohani itu ya, ada mereka-mereka yang bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa Yesus itu penyesat. Wah, ini luar biasa saudara ya, satu penghujatan sebenarnya. Tapi saya nggak mau berdebat dengan orang seperti ini. Jadi karena ya saya bagikan video ini juga kepada grup tersebut. Jadi saya terserah itu orang ya, tetapi tugas saya adalah mengingatkan saudara. Saya tidak ingin menghakimi orang dengan pengajarannya. Dan menurut saya gini, seperti saya bilang di grup-grup Facebook ini juga banyak sekali pertentangan doktrin ini itu ya. Buat saya, asal kita masih ada di dalam Yesus ya, apapun kata Rasul Paulus, orang memberitakan Injil dengan maksud mencari keuntungan atau apapun silahkan. Yang penting dia mempermuliakan Yesus. Tapi buat saya, daripada kita mempertentangkan keyakinan, mempertentangkan pemahaman, buat saya mari kita masing-masing yang memiliki keyakinan, doktrin apapun silakan. Silakan lakukan sesuai dengan apa yang saudara imani. Itu aja. Dan saya percaya kalau saudara pengikut Yesus, seperti firman Tuhan katakan, orang yang mengikut Yesus itu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi mari kita bersama-sama berlomba-lomba mengerjakan keyakinan iman sesuai dengan kadar pengetahuan masing-masing, saudara. Nggak usah buat saya, nggak usah ngurusi orang lain. Ya. Tapi mari kerjakan apa yang baik menurut firman, bukan menurut saudara. Menurut firman yang saudara yakini. Mari kita berbuat kebaikan, saudara. Hari-hari ini sudah orang sedikit sudah yang ngomong mujizat. Nah, corona ini. Ya, ada hamba Tuhan doakan di Jakarta, saya dengar ada hamba Tuhan suami istri ya, gembala gereja GPI di Jakarta yang kena corona. Mari doakan mereka ya. Jangan menghakimi saudara. Kenapa kena ini, kena itu. Tidak perlu saudara. Kita sendiri semua perlu berjaga-jaga ya. Saya bilang
buat saya ya, buat saya secara pribadi saya selalu mengajar penting kita menjaga hati kita, jangan sampai ada kepahitan hati, kekecewaan, luka hati, dendam, kebencian. Jadi hati harus beres, saudara ya. Lalu kedua, jangan khawatir, jangan cemas ya, jangan cemas. Belajarlah untuk menyerahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Nah, kalau saudara bisa menyerahkannya, hal yang ketiga adalah bersyukurlah, bersukacitalah untuk setiap hari yang kita jalani, saudara. Ya, dapat menghirup udara di hari ini, bangun di pagi hari ini sudah sebuah kasih karunia yang besar dalam hidup saya. Saya nggak mikir besok, hari ini aja jalani di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi bersyukurlah, bersukacita untuk apa yang saudara nikmati. Ya, jangan khawatirkan, jangan cemaskan sesuatu yang belum terjadi, jangan khawatirkan, cemaskan dan tidak usah diomongkan penderita COVID bertambah, itu sudah ada yang ngurusi, tidak usah saudara urusi, tidak usah ngikut ngurusi, tidak usah viral-viralkan, hal begitu tidak ada gunanya menurut saya, saudara ya. Kita tahu penderita COVID nambah-nambah terus, tapi tidak usah, ngapain kita ikut viral-viralkan, menambah kekhawatiran orang aja. Jadi buat saya nggak perlu khawatir ya, bersukacitalah ya. Keempat, perkatakan firman, jadi perkatakan pengharapan saudara di dalam Tuhan, perkatakan bahwa tubuh saudara bait Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, maka saya percaya penyakit juga nggak akan berani tinggal di dalam tubuh saudara, karena kalau roh ada di sana, Roh Kudus itu akan menyehatkan, memelihara tubuh jiwa roh kita akan terpelihara sempurna, tidak bercacat celah menjelang Tuhan Yesus datang. Saya percaya itu. Nah, itu keempat. Kelima, ya tentu saja mari jaga kesehatan masing-masing ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh ya. Jadi ikuti protokol kesehatan, pakai masker di mana-mana, cuci tangan, rajin cuci tangan, giat berolahraga, bergerak, usahakan bergerak, jangan terlalu banyak duduk, banyak tidur ya kan. Dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita akan dipelihara dalam kesehatan, kekuatan. Nah, tadi kalau ada mereka yang sakit, ada anak Tuhan, hamba Tuhan sakit, nggak usah kita ngurusi, nggak usah ngomong, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Kayak dulu saya waktu kena sakit, saudara ya, sakit kena sirosis, pengerasan hati, dan juga kena Stephen Johnson syndrome. Wow, omongannya orang tuh nyinyir, hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta teman saya pada nyinyir itu ngomongannya itu. Wah, kamu itu mungkin ada masalah yang kamu ini, kamu belum mengampuni orang, pasti kamu belum mengampuni orang loh, kok gitu saya bilang. Nah, ya memang itu sebuah, kita kan tidak tahu masalah yang orang hadapi, saudara. Ya kita mengingatkan boleh, ketika kalau orang itu datang kepada saudara. Ya kalau orang-orang datang kepada saudara, kepada saya begitu, lalu mereka minta didoakan karena sakit ya, maka saya, saudara, akan karena dia datang kepada saya kan, jadi saya menyarankan dan mengingatkan, apa mungkin kamu masih simpan kepahitan hati, kekecewaan, luka hati kepada orang lain. Kalau saya bicara begini, saya bukan berbicara soal melakukan hukum Taurat, saudara. Ya, tetapi seperti firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang berada di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan untung rugi, mengerjakan segala sesuatu, segala bentuk pelayanan kita, segala bentuk perbuatan kita, apapun itu, kita lakukan itu berdasarkan untung rugi, berdasarkan dosa atau tidak, ini benar atau enggak, ya. Kalau saya lakukan ini saya diberkati, kalau saya tidak lakukan ini saya akan terkutuk. Nah, kalau saudara punya pemikiran seperti itu, sebenarnya saudara sedang berada di bawah hukum Taurat, kutuk hukum Taurat. Nah, ya, seperti saya bilang, seringkali malah gereja menetapkan hukum Taurat yang baru di dalam gereja. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan, berilah maka kamu akan diberkati 30, 60, 100 kali ganda. Ya itu Yesus yang katakan. Tapi ketika engkau melakukannya dengan berdasarkan hal itu, engkau kembalikan persepuluhan, menabur, memberi berkat supaya engkau diberkati, engkau sedang berada di bawah hukum Taurat. Ya. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, saudara. Kita tidak dihukum karena tidak melakukannya atau karena dihukum karena melakukannya. Tidak.
kita diberkati karena melakukannya, tidak. Tetapi kita melakukannya di dalam kasih karunia, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Lakukan segala sesuatu bentuk pelayanan saudara apapun itu di dalam hukum kasih karunia. Artinya mari layani Tuhan di dalam kasih. Layani sesama saudara dengan kasih. Saudara tahu itu sebagai kesempatan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kehidupan, kekayaan, kekuatan, kesehatan, talenta dalam bentuk apapun. Itu semua kasih karunia Tuhan. Jadi pergunakan apa yang ada pada saudara, bukan yang tidak ada, untuk melayani orang lain, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Jadi lakukan itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Maka berkat Abraham akan turun di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan menolong memimpin kita untuk memahami lebih jauh apa yang saya sampaikan, dan akan menuntun saudara sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, semua apa yang saudara jamah akan menjadi berkat. Salam sehat buat kita semuanya.